Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-teman, perkenalkan nama saya Zumazi Aulia Rahma. Saya dari mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen kelas. Nah, di sebelah saya ini sudah ada beliau Ustazah Rika Indah Damayani, sarjana pendidikan. Nah, beliau ini adalah salah satu pengajar dan pendidik di Ma'ali Fatimah Az-Zahra. Beliau mengampu mata pelajaran hadis tarbawi. Assalamualaikum Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ustazah, pada kesempatan kali ini kami ingin bertanya kepada antum mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen kelas. Nah, untuk yang pertama Ustazah, mungkin bisa diceritakan tentang latar belakang antum dan bagaimana antum memutuskan untuk berjuang di pondok pesantren. Jadi saya ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja dan lingkungan yang biasa-biasa saja. Kemudian masuk di SD negeri dan waktu SMP alhamdulillah itu Allah memberi hidayah saya. Kemudian saya ingin masuk pesantren di waktu SMP kelas 2. Nah, jadi kelas 2 itu pindah ke Lamongan. Nah, dari situ saya mulai nyaman tinggal di pesantren. Nah, dari SMP kemudian masuk MA-nya juga di pesantren di Lamongan. Jadi setelah lulus dari MA di Pondok Pesantren Lamongan, saya kemudian masuk di D2 Ma'had Ali Fatimah Az-Zahra. Kemudian menyelesaikan S1 di Setit Madinah Sragen. Nah, setelah dari situ saya masih tetap di sini ingin mengabdikan diri untuk membantu di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren itu lebih terjaga, fastabiqul khairatnya ada, kemudian terasa keberkahannya. Jadi di pesantren itu Masya Allah kita selalu berada dalam kebaikan-kebaikan Insya Allah. Nah, kemudian Ustazah, untuk yang kedua, apa yang memotivasi antum untuk berjuang di pondok pesantren? Ya, itulah. Jadi yang memotivasi saya untuk sampai detik ini masih berjuang di pondok pesantren yaitu keinginan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari diri saya yang lalu, kemudian ingin memperbaiki keluarga dan lingkungan. Seperti itu kurang lebih motivasi saya. Mungkin Ustazah, adakah pengalaman yang menginspirasi antum dalam perjalanan antum sehingga mencapai saat ini hingga antum berjuang di pondok pesantren? Jadi pengalaman yang memotivasi saya intinya. Ya. Kenapa saya ingin berjuang di pondok pesantren itu karena pengalaman kehidupan saya sendiri. Jadi saya merasakan bagaimana hidup di tengah keluarga dan lingkungan yang itu minim ilmu agamanya. Nah, maka sampai detik ini saya ingin belajar dan mengajar di pesantren karena ingin mendapatkan ilmu dan keberkahan dari pesantren ini. Seperti itu kurang lebih. Kemudian Ustazah, sekarang masuk ke intinya manajemen kelas. Yang pertama, menurut Ustazah, apa itu manajemen kelas dan mengapa
Jadi manajemen kelas itu adalah cara mengelola atau usaha untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Atau dapat dikatakan juga manajemen kelas merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Kurang lebih cara pengelolaan kelas lah, bagaimana kita bisa mengajar dan mengajar itu bisa lebih efektif dan lebih hidup. Kemudian peserta didiknya bisa mengikuti dengan aktif. Kemudian sudah, menurut antum, bagaimana strategi yang paling efektif dalam mengelola kelas yang beragam? Nah, jadi di dalam kelas itu akan kita dapati keberagaman peserta didik. Nah, untuk mengelola kelas agar bisa berjalan secara efektif, maka kita harus punya aturan. Jadi kita buat aturan yang jelas, kemudian waktu belajar, kemudian adanya pembelajaran yang efektif atau ada umpan balik antara peserta didik dan pendidiknya. Jadi itu harus ada keaktifan antara keduanya. Kemudian di dalam kelas kita bisa menciptakan bagaimana kelas itu nyaman untuk belajar, biar anak-anak tidak bosan. Setelah adanya penerapan, setelah kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, kemudian anak-anak bisa berpartisipasi dengan aktif. Nah, kalau ada kendala-kendala di dalam kelas, kita bisa mengevaluasinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa penting untuk membangun hubungan yang baik antara guru dengan siswa di kelas. Jadi hubungan yang baik antara guru dan siswa itu merupakan salah satu faktor penting dalam dunia pendidikan. Ketika siswa merasa nyaman dan terhubung dengan guru, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi dalam belajar. Selain itu, hubungan yang baik juga dapat menciptakan lingkungan kelas yang positif dan harmonis. Jadi ketika guru dan murid itu sudah nyambung, insya Allah ruhnya pun ikut mentransfer ilmu. Jadi ketika gurunya semangat, maka anak-anak pun akan ikut semangat seperti itu. Selanjutnya adalah menurut antum, bagaimana strategi yang paling efektif dalam memberikan dukungan kepada siswa yang sedang mengalami kesulitan dalam belajar? Mengatasi kesulitan belajar siswa. Jadi kita bisa mengajak siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, di mana guru bisa melibatkan siswa dalam berdiskusi saat sedang menerangkan materi pelajaran. Selain itu, dorong siswa untuk mau bertanya tentang materi apa yang belum difahami. Metode ini bisa dibilang cukup efektif karena penerapannya membutuhkan kesabaran dan juga keuletan. Kemudian selain mengajak anak berdiskusi, kita juga bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Karena ketika kita sudah senang, biasanya itu ilmu lebih cenderung cepat masuknya. Kalau suasana rame, itu fokusnya kurang atau ilmu itu sulit untuk masuk. Seperti itu. Selain itu juga bisa diterapkan dengan belajar kelompok, karena biasanya ada seorang murid itu kalau diajar gurunya sulit masuk, tapi kalau diajar sama temennya atau diterangkan oleh temennya itu biasanya cepat pahamnya, seperti itu. Kemudian saya, bagaimana sikap antum ketika menghadapi perilaku yang tidak diinginkan dalam kelas?
menghadapi perilaku anak yang tidak diinginkan di dalam kelas, kita sebagai guru harus tetap bisa bersikap tegas, namun tetap ada kelembutan. Jadi libatkan anak-anak itu dalam membuat aturan. Ketika kita bisa menerapkan atau membuat aturan dengan siswa, siswa itu lebih cenderung bisa berpikir. Ketika anak-anak ikut dalam diskusi membuat peraturan, mereka akan merasa terlibat dan menganggap peraturan itu harus dipatuhi karena dibuat atas kesepakatan bersama. Kurang lebih seperti itulah, kita harus ada komunikasi yang baik antara pendidik dan peserta didik, seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara memilih metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik di dalam kelas antum. Jadi metode atau model pembelajaran ya, kurang lebih itu guru harus memahami materi yang akan diberikan dan juga harus paham karakteristik dari peserta didik. Dengan demikian, guru bisa menggunakan model metode yang variatif, jadi menyesuaikan dengan bagaimana peserta didiknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara antum dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa? Nah, menjalin komunikasi yang efektif dengan kedua orang siswa, kita yang di pesantren ataupun di sekolahan bisa mengadakan pertemuan rutinan, mungkin diberikan waktu pada waktu semesteran atau waktu-waktu tertentu lah untuk mengadakan edukasi agar pendidikan itu bisa dilakukan dua arah antara guru dan orang tua. Kemudian selain mengadakan waktu tertentu, kita pendidik juga bisa membikinkan suatu grup khusus wali murid seperti itu untuk menyampaikan informasi-informasi terkait sekolahan atau pondok pesantren ataupun sekedar hanya mengirim foto-foto agar terjalin komunikasi yang aktif antara pendidik dan orang tua, seperti itu. Nah, Insya Allah. Kemudian yang terakhir apakah ada proyek atau tujuan pribadi antum yang ingin antum capai di dalam karir antum? Sebenarnya tujuan atau proyek yang ingin saya capai adalah bagaimana bisa hidup di dunia yang sementara ini, bisa hidup dengan kehidupan yang bermanfaat, kemudian kehidupan ini bisa menjadi ladang amal kita untuk menuju kampung akhirat. Jadi intinya prioritas saya itu kenapa mau berjuang di pondok pesantren, yaitu supaya bisa mendapatkan pahalanya nanti di akhirat. Kurang lebih seperti itu. Nah, demikian telah teman-teman pemaparan dari beliau Ustazah Rika Indah Damayani, sarjana pendidikan. Semoga apa yang beliau sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua telah menyimak video kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.